Kenapa murai batu itu makan purnya banyak? Karena dia itu belum kondisi, ya kan? Karena biasanya pakai pur low protein, ya kan? Terus dia makan super feed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy. Channel yang membagikan sedikit pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar murai batu dan pur super feed. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu pemberian jangkrik setelah murai batu itu kondisi mengkonsumsi pur super feed. Langsung aja teman-teman ya. Video ini saya buat biasa buat pemula ya. Kenapa pemula? Karena pemula itu perlu banyak ilmu, perlu banyak tahu, dan perlu banyak pengalaman. Makanya sedikit pengalaman yang saya miliki ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang khususnya pemula. Oke, langsung saja. Jadi begini, dalam vlog-vlog saya sebelumnya selalu saya sampaikan kepada teman-teman itu kalau baru migrasi ke pur super feed yaitu harus menggunakan cara amannya dulu, ya kan? Cara aman itu gimana maksudnya? Cara aman itu yaitu apa? Dikasih pur super feed dan full super feed, ya kan? Terus apa? Jangkriknya hanya 3 biji ya, 3 ekor maksudnya ya. Jangkriknya hanya 3 ekor. Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 7? Hanya untuk amannya ya, amannya, biar aman, biar enggak rusak burung murai batu tersebut. Kenapa harus aman? Karena pur super feed ini kandungan proteinnya sangat tinggi ya teman-teman ya. Saya bilang sangat tinggi karena berapa? 55% untuk proteinnya saja ya. Jadi apakah super feed ini bikin gemuk? Kalau menurut saya enggak. Kenapa? Karena lemaknya hanya 5% ya. 5%, sedikit sekali ya. Yang ada ini kayak kalau orang fitness itu namanya six pack. Seperti itu ya teman-teman ya, nggak gemuk dan nggak kurus ya, jadi padat berisi gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika burung tersebut sudah kondisi itu bagaimana teman-teman? Kondisi itu dia itu biasanya kan gini, kalau baru dikasih seperti yang saya sampaikan di vlog sebelumnya yang judulnya kenapa murai batu itu makan super feednya banyak, nah seperti itu. Kenapa murai batu itu makan pur super feednya sedikit? Nah itu, yaitu yang pertama yang tadi, kenapa murai batu itu makan purnya banyak? Karena dia itu belum kondisi, ya kan? Karena biasanya pakai pur low protein, ya kan? Terus dia makan super feed. Nah, otomatis kan kalau low protein kan biasanya ngasih EF-nya kan banyak ya, misalnya jangkrik 10 pagi sore, terus 2 hari sekali kasih kroto, entar dikasih cacing gitu ya, terus kasih ulet Hongkong atau ulet kandang, kan seperti itu ya teman-teman ya. Perpaduannya seperti itu, dan itu kan diseling-seling. Nah ketika pindah ke pur super feed ini hanya makan pur, ya kan? Nah pur ini di sini kandungannya itu sangat luar biasa, ya kan? Dan biasanya murai batu itu kalau dikasih pur super feed langsung doyan. Kalau migrasi biasanya nih sekarang dikasih, sore itu udah yang dimakan yang pur super feednya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau yang saya katakan kondisi itu biasanya kalau saya amati di burung murai batu saya itu berkisar antara 3 minggu sampai 1 bulan. Nah itu baru dia benar-benar kondisi. Kondisi itu ibaratnya gini, dia itu makannya itu nggak serakus pada waktu minggu pertama. Biasanya kan gini,
minggu pertama atau minggu kedua itu dia biasanya makannya banyak, dikasih setengah sendok sehari habis ya gitu ya. Tapi kalau udah mulai ke 3 minggu atau sebulan, biasanya dikasih setengah sendok aja itu bisa 2 hari baru habis ya kan. Nah, kan sebelum kondisi kasihnya kan 3. Nah, teman-teman ada yang bilang, kok saya kasih Superfit terus jangkriknya 3 kok nggak gacor ya. Nah ini proses selanjutnya, yaitu ketika sudah kondisi ya kan, makan Superfitnya sudah mulai sedikit, nah jangkriknya ditambah gitu ya teman-teman ya. Jangkriknya ditambah, misalnya nih biasanya 3 kan, standarnya kan 3, terus kita tambah jadi 5. Nah reaksinya kayak apa itu teman-teman ya. Jadi seperti itu caranya. Boleh ditambah, boleh gitu kan, karena apa, dalam waktu sebulan burung tersebut sudah kondisi dan kita sudah memahami karakter daripada murai batu yang sudah kita pelihara tadi. Nah, ini dengan cara begini ya teman-teman ya. Yang pasti teman-teman menjaga mandinya ya. Kalau biasanya kan kalau low protein biasanya kan 3 hari kali mandinya kan gitu. Apa tujuannya? Biar dia itu gacor kan gitu, fightingnya keluar kan gitu ya. Itu kalau yang low protein. Kalau yang pakai Superfit ini diusahakan mandi setiap hari. Mandi itu bisa sore, bisa malam, sesempatnya teman-teman aja ya. Kalau sore nggak bisa, bisanya malam ya mandikan malam. Dan lebih bagus lagi kalau mandinya keramba ya teman-teman gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi apakah perlu dikasih cepuk di di kandang ya? Kalau bagi saya sendiri perlu. Kenapa? Karena kan saya sibuk kerja ya kan, berangkat pagi pulang malam, kadang udah capek ya kan. Biar aman saya kasih cepuk. Kalau teman-teman waktunya enak, longgar, pulang sore ya kan atau pulang malam terus santai, ya udah mandikan gitu kan. Terus mandinya jam berapa kan gitu, bebas gitu ya. Misalnya pulang habis maghrib ya habis isya lah gitu kan sholat maghrib sholat isya ya kan, jedanya kan sebentar, jadi mending habis sholat isya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kalau pulang sore jam 4 gitu kan atau jam 3 itu kan setelah asar, nah kita bisa mandikan sore gitu. Ini untuk burung murai batu pemakan Superfit. Jadi bisa ditambah nggak? Bisa kan gitu. Terus bisa pakai EF lain nggak? Bisa, seperti yang biasa saya sampaikan di vlog saya sebelumnya, yaitu seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Kenapa seminggu sekali? Kalau keseringan nanti tingkat OB-nya tinggi. Kalau udah tingkat OB tinggi, teman-teman sendiri yang repot. Wah gimana nih, perbirahi. Nah, ntar kan kalau keterusan mandinya kurang, ya sudah, burung akan nakal gitu ya teman-teman ya. Mungkin segini aja. Jadi kalau sudah kondisi bisa dinaikkan untuk menggacorkan ya. Untuk menggacorkan itu bisa dinaikkan. Sama kayak sonokeling saya dulu juga gitu. Awalnya saya kasih 5 itu hanya pagi, sorenya enggak gitu kan. Setelah sudah kondisi makan pur Superfitnya sedikit dan dia udah mulai koar-koar, akhirnya saya tambah sore, kasih lagi gitu ya. Berarti kan tambah gacor gitu, seperti itu teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu terutama untuk kicau mania yang pemula dan penasaran dengan pur Superfit. Lah ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Nanti kalau teman-teman kurang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.